Halo trader, apakah kamu bingung mau coba trading tapi uangnya pas-pasan? Atau kamu pengen coba trading dulu pakai modal kecil? Emang kalau udah klik sama trading, kelihatannya enak banget. Karena tanpa keluar rumah, kita bisa menghasilkan dolar. Tapi apakah benar seindah itu? Terus ada nggak sih cara trading untuk modal 100 dolar, tapi masih bisa menghasilkan profit? Sebenarnya ada aja sih, tapi ada 3 langkah penting yang harus kamu lakuin secara disiplin. Jika kamu ingin berhasil trading dengan modal kecil dan gak malah jadi boncos. Apa aja 3 hal penting itu? Yuk dimulai. Jadi, dalam trading forex ada 3 hal pokok yang harus kamu pahami kalau kamu mau jadi trader yang sukses. 3 hal ini biasanya disingkat jadi 3M, yaitu mindset alias psikologi trading, money management, dan metode alias metode trading. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah soal money management, yang bisa kamu anggap sebagai cara kamu ngejaga resiko waktu trading. Maklum, di dunia trading gak ada satu trader pun yang bisa nebak harga bakal kemana. Jadi, money management ini adalah solusi terbaik buat ngecilin potensi kerugian. Sebagian besar trader biasanya ngikutin aturan money management dengan ngeset resiko per transaksi maksimal sekitar 1-3%. Tapi aturan ini kurang pas buat trader yang punya modal kecil atau sekitar 100 dolar. Nah, karena itu saya mau bagi tips tentang cara ngatur money management kalau kamu punya modal trading sebesar 100 dolar. Nih caranya. 1. Gunakan tipe akun mikro atau sen. Kalau kamu trading dengan modal 100 dolar, pilihan akun kamu bakal terbatas banget. Jadi, mendingan kamu pilih akun yang tipenya mikro atau akun sen aja. Akun standar biasanya punya minimal deposit yang jauh lebih gede. Nah, terus pilih yang mana nih? Mikro atau sen? Buat tentuin akun yang kamu pilih, kamu harus ngitung dulu resiko per transaksi maksimal 3%. Gini caranya. Kalau jarak stop loss alias SL nggak sampai 30 pips, berarti kamu bisa pakai akun mikro. Jadi, kamu bisa set stop loss sekitar 15 pips dan pakai lot 0,01. Dengan begitu, resiko per transaksi kamu bakal sekitar 1,5 dolar atau 1,5%. Masih di bawah 3% kan? Tapi kalau kamu suka set stop loss lebar-lebar, misalnya 40 pips ke atas, dengan asumsi pakai lot 0,01, resiko per transaksinya kamu bakal sekitar 4 dolar atau 4%. Padahal batasan maksimal yang udah ditetapin nggak boleh lebih dari 3%. 2. Batasi loss maksimal 3% per transaksi. Terus, kenapa sih harus ngebatasin resiko per transaksi maksimal 3%? Kenapa nggak 10% aja? Nah, ini ada 2 konsep kunci yang perlu dipahami, yaitu kerugian beruntun dan persentasi pengembalian. Misalnya, ada trader yang win rate-nya 50% dan rasio risk-reward-nya 1:2. Jadi, bisa dibilang dia masih bisa dapat profit. Rumusnya kayak gini. Waduh, bingung pakai rumus segala? Tenang, nanti saya akan berikan file Excel-nya, jadi kamu tinggal masukin angka-angkanya aja. Nanti hasilnya dan rekomendasinya langsung muncul. Tapi tetap ya, kamu harus tahu dan nonton dulu cara hitungnya, biar kamu bisa ngerti cara pakainya. Yuk balik lagi. Kalau nilai ekspektasinya positif, berarti tradingnya profitable dalam jangka panjang. Nah, kalau trader ini pakai resiko 10% per transaksi dan ada kerugian beruntun, gimana nasib akunnya? Buat jawab pertanyaan ini, kamu bisa lihat tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini nunjukin hubungan antara peluang berhasil, win rate, sama potensi kerugian beruntun dalam 100 kali transaksi.
Perhatikan, baris win rate 50%, terdapat peluang 95% terjadi loss berturut-turut sampai 5 kali. Dan peluang 9% saat terjadi loss berturut-turut sebanyak 10 kali. Artinya, trader tersebut harus memperhitungkan kemungkinan terjadi loss 10 kali berturut-turut. Kalau si trader tadi nekat pakai rasio 10%, apa yang bakal terjadi kalau dia kena kerugian 10 kali berturut-turut? Jawabannya simple, dia bakal MC. Modal tradingnya amblas total. Bahkan kalau dia punya win rate 70%, masih ada peluang 2% buat dia ngalamin kerugian 7 kali berturut-turut. Dengan resiko 10% per transaksi, modal tradingnya bisa hancur dan tinggal 30% aja. Sekarang bayangin kalau si trader tadi ngebatasin resikonya per transaksi cuma 3%. Dengan kerugian berturut-turut 10 kali pun, total kerugiannya cuma 30%. Dan dia masih punya 70% modal. Dengan sisa modal 70%, dia masih punya kesempatan buat balikin kerugian sebelumnya. Buat lihat hubungan antara persentase drawdown sama persentase pengembalian, cek tabel di bawah ini. Dilihat dari tabel, buat balikin kerugian sebesar 30%, trader harus punya kemenangan sekitar 42,9%. Kalau drawdownnya 50%, trader butuh pengembalian 100% dan seterusnya. Misalnya, kalau kamu punya modal $100, terus kehilangan $50 atau 50% dari modal, berapa persen profit yang harus kamu dapetin buat balikin modal jadi $100 lagi? Jawabannya 100%. Nah, makanya penting banget buat pakai resiko per transaksi yang kecil. Bahkan banyak trader pro yang modalnya gede, tetap pakai resiko per transaksi minimal 1%. Bukan karena mereka nggak jago trading, tapi ini buat ngejaga resikonya. 3. Gunakan risk-reward ratio ideal. Nah, buat modal $100, tips money management yang paling penting adalah pakai risk-reward ratio yang ideal. Gampangnya, risk-reward ratio itu perbandingan antara resiko sama hasilnya. Atau di dunia trading sering disebut perbandingan antara loss sama profitnya. Dengan risk reward, kamu bisa ngatur biar kalaupun ada loss, profitnya nggak langsung habis semua. Dan dalam jangka panjang, selisih profit dan lossnya di balance kamu makin lama makin banyak surplusnya. Nah, terus seberapa besar risk reward ratio yang ideal buat modal trading $100? Jawabannya tergantung sama win rate dari sistem trading yang kamu pakai. Kalau sistem tradingnya win rate-nya 50%, setidaknya kamu perlu risk reward ratio di atas 1:1 biar bisa tetap profitable. Tapi kalau sistem trading kamu punya win rate 60%, mungkin kamu masih bisa profit meskipun pakai risk reward ratio 1:1. Jadi kesimpulannya, money management itu adalah cara kamu ngatur duit di akun trading. Ini termasuk seberapa besar lot di tiap posisi trading, seberapa jauh harga entry alias open posisi dari stop loss dan target profit. Kalau kamu punya modal $100, tentu kamu harus patuh sama aturan money management yang lebih ketat, biar bisa tetap profit dalam jangka panjang. Ada beberapa cara buat ini, kayak pakai akun mikro atau sen, atur stop loss dengan ketat, dan tentuin risk reward ratio yang ideal. Gampang kan? Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di atas, jika kamu membutuhkan Excel buat money management ini, kamu bisa hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Atau kalau kamu masih bingung tentang money management ini, kamu juga tetap bisa hubungi saya di nomor tadi. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan review strategi trading gahar lainnya. Terima kasih udah nonton, salam profit.